Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pertemuan kali ini? Semoga sehat semua ya, dan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya berdoa dulu ya, supaya diberikan kelancaran, kesehatan, dan kecerdasan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi IPAS ya di kelas genap, yaitu kombinasi mata pelajaran IPA dan IPS. Bagian di bab 1 yaitu bagaimana tubuh kita bergerak. Untuk audio di video ini sengaja Bapak buat dengan aplikasi AI ya, yaitu aplikasinya untuk mengubah teks menjadi audio ya, yaitu aplikasi Voice ya. Baik, untuk lebih jelasnya pembahasan materi kali ini, simak video berikutnya. Bagaimana tubuh kita bergerak? Tubuh kita bergerak melalui interaksi yang kompleks antara tulang, otot, sendi, dan sistem saraf. Ini seperti sebuah orkestra yang sangat terkoordinasi, di mana setiap bagian memiliki peran pentingnya sendiri. Tubuh manusia adalah mahakarya yang kompleks, dan kemampuannya untuk bergerak adalah salah satu aspek paling menakjubkan. Gerakan ini dimungkinkan berkat kolaborasi erat antara rangka, tulang, otot, sendi, dan sistem saraf. Mari kita bedah bagaimana keempat komponen ini bekerja sama. Bagaimana tubuh kita bergerak? Tubuh kita bergerak melalui interaksi yang kompleks antara tulang, otot, sendi, dan sistem saraf. Ini seperti sebuah orkestra yang sangat terkoordinasi, di mana setiap bagian memiliki peran pentingnya sendiri. Tubuh manusia adalah mahakarya yang kompleks, dan kemampuannya untuk bergerak adalah salah satu aspek paling menakjubkan. Gerakan ini dimungkinkan berkat kolaborasi erat antara rangka, tulang, otot, sendi, dan sistem saraf. Mari kita bedah bagaimana keempat komponen ini bekerja sama. Rangka adalah struktur penopang utama tubuh kita, terbuat dari tulang-tulang. Manusia dewasa memiliki sekitar 206 tulang. Meskipun tulang sendiri tidak bisa bergerak, mereka sangat penting dalam proses gerak karena berfungsi sebagai penyangga dan pemberi bentuk tubuh. Rangka memberikan kerangka dasar yang membuat kita bisa berdiri tegak, duduk, atau mempertahankan postur. Tanpa rangka, kita hanya akan menjadi gumpalan tanpa bentuk. Pelindung organ vital, tulang melindungi organ-organ penting seperti otak, tengkorak, jantung dan paru-paru, tulang rusuk dan dada, serta sumsum tulang belakang, vertebra. Tempat melekatnya otot-otot yang bertanggung jawab untuk gerakan melekat pada tulang melalui tendon. Tulang berfungsi sebagai tuas yang ditarik oleh otot. Tempat produksi sel darah, sumsum tulang, yang ada di dalam beberapa tulang, bertanggung jawab untuk memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Penyimpanan mineral. Tulang menyimpan mineral penting seperti kalsium dan fosfat yang dibutuhkan untuk berbagai fungsi tubuh. Rangka dibagi menjadi dua bagian utama. Rangka aksial meliputi tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Rangka apendikular meliputi tulang-tulang anggota gerak atas, lengan dan tangan, dan anggota gerak bawah, kaki dan panggul. Sendi, titik pusat rotasi. Sendi adalah tempat bertemunya dua atau lebih tulang, memungkinkan adanya gerakan dan fleksibilitas. Tanpa sendi, gerakan akan sangat terbatas atau bahkan tidak mungkin. Sendi dikelompokkan berdasarkan kemampuannya bergerak. Sendi mati, sinartrosis tidak memungkinkan gerakan, contohnya sendi pada tengkorak. Sendi kaku, amfiartrosis memungkinkan sedikit gerakan, contohnya sendi pada tulang belakang. Sendi gerak, diartrosis memungkinkan gerakan yang luas, dibagi lagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk dan gerakannya. Sendi engsel, gerakan satu arah, seperti pada siku dan lutut. Sendi peluru, gerakan ke segala arah, rotasi penuh, seperti pada bahu dan pinggul. Sendi putar, gerakan memutar, seperti pada sendi antara tulang atlas dan aksis di leher yang memungkinkan kepala berputar. Sendi pelana, gerakan dua arah, seperti pada sendi ibu jari. Sendi geser, gerakan menggeser, seperti pada pergelangan tangan dan kaki. Permukaan
tulang di sendi dilapisi oleh tulang rawan untuk mengurangi gesekan dan bertindak sebagai bantalan. Sendi juga dilumasi oleh cairan sinovial yang membantu gerakan menjadi lebih mulus. Otot, mesin penggerak aktif. Jika rangka adalah alat gerak pasif, maka otot adalah alat gerak aktif. Otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi, memendek, dan berelaksasi, memanjang, menghasilkan gaya yang menarik tulang dan menyebabkan gerakan. Dalam konteks gerakan tubuh yang sadar, kita berbicara tentang otot rangka atau otot lurik yang melekat pada tulang. Mekanisme kontraksi otot melibatkan serangkaian peristiwa kompleks. Sinyal dari sistem saraf. Gerakan dimulai ketika otak mengirimkan sinyal listrik, impuls saraf, melalui neuron motorik ke serabut otot. Pelepasan asetilkolin, di ujung saraf motorik, impuls ini memicu pelepasan neurotransmitter asetilkolin. Aktivasi otot, asetilkolin berikatan dengan reseptor pada permukaan sel otot, memicu perubahan kimia yang menyebabkan pelepasan ion kalsium di dalam sel otot. Interaksi aktin dan miosin, ion kalsium memungkinkan dua protein utama dalam otot, yaitu aktin, filamen tipis, dan miosin, filamen tebal, untuk berinteraksi. Kepala miosin, menarik, filamen aktin, menyebabkan serabut otot memendek dan menghasilkan kontraksi. Proses ini dikenal sebagai teori sliding filamen. Relaksasi, ketika sinyal saraf berhenti, kalsium dipompa kembali, ikatan aktin dan miosin terputus, dan otot berelaksasi atau memanjang. Otot sering bekerja secara antagonis, berlawanan, atau sinergis, bekerja sama. Contohnya, untuk menekuk siku, otot bisep berkontraksi, fleksi, dan trisep berelaksasi. Untuk meluruskan siku, trisep berkontraksi, ekstensi, dan bisep berelaksasi. Sistem saraf, komando dan koordinasi. Sistem saraf adalah pusat kontrol dan koordinasi seluruh gerakan tubuh. Sistem ini terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, sistem saraf pusat, dan saraf-saraf yang menyebar ke seluruh tubuh, sistem saraf tepi. Peran sistem saraf dalam gerak meliputi inisiasi gerakan. Otak adalah yang pertama kali memerintahkan sebuah gerakan. Misalnya, ketika Anda memutuskan untuk berjalan, otak mengirimkan sinyal. Transmisi sinyal-sinyal listrik ini berjalan dari otak, melalui sumsum tulang belakang, dan kemudian ke saraf-saraf motorik yang terhubung langsung dengan otot. Koordinasi. Sistem saraf memastikan bahwa otot-otot yang tepat berkontraksi dan berelaksasi pada waktu yang tepat, dengan kekuatan yang sesuai, untuk menghasilkan gerakan yang terkoordinasi dan halus. Otak kecil, cerebellum, memainkan peran penting dalam koordinasi, keseimbangan, dan pembelajaran motorik. Umpan balik sensorik. Saraf-saraf sensorik mengirimkan informasi kembali ke otak tentang posisi tubuh, tekanan, dan peregangan otot. Informasi ini penting untuk penyesuaian gerakan yang berkelanjutan. Gerak refleks. Beberapa gerakan, seperti menarik tangan dari benda panas, adalah refleks yang tidak melibatkan otak secara langsung pada awalnya, melainkan diproses di sumsum tulang belakang untuk respons cepat. Gangguan pada sistem rangka dan gerak. Gangguan pada salah satu komponen sistem gerak dapat memengaruhi kemampuan kita untuk bergerak. Beberapa contohnya adalah gangguan tulang, osteoporosis, tulang menjadi rapuh dan mudah patah karena kepadatan tulang berkurang. Patah tulang, kerusakan struktur tulang akibat trauma atau kondisi lain. Kelainan tulang belakang, seperti skoliosis, tulang belakang melengkung ke samping, kifosis, punggung bungkuk, atau lordosis, punggung bawah terlalu melengkung ke dalam. Gangguan otot, mialgia, nyeri otot rasa sakit pada otot akibat penggunaan berlebihan atau cedera. Distrofi otot, penyakit genetik yang menyebabkan kelemahan progresif dan kerusakan otot. Kram otot, kontraksi otot yang tidak disengaja dan menyakitkan. Gangguan sendi, artritis, peradangan pada sendi, seperti osteoartritis, kerusakan tulang rawan sendi, atau rheumatoid arthritis, radang sendi autoimun. Keseleo terkilir, cedera pada ligamen, jaringan yang menghubungkan tulang di sendi. Dislokasi, tulang bergeser dari posisi normalnya di sendi. Gangguan sistem saraf. Penyakit Parkinson, gangguan pada otak yang memengaruhi gerakan, menyebabkan tremor, kekakuan, dan kesulitan keseimbangan. Stroke, kerusakan otak akibat gangguan aliran darah, seringkali menyebabkan kelemahan atau kelumpuhan. Myasthenia gravis, penyakit autoimun yang menyebabkan kelemahan otot akibat gangguan komunikasi antara saraf dan otot. Secara keseluruhan, rangka, otot, sendi, dan sistem saraf adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memungkinkan setiap gerakan tubuh kita, dari yang paling halus hingga yang paling kuat. Masing-masing memiliki peran unik, tetapi bekerja sama secara harmonis untuk memastikan kita bisa berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Ya, rupanya itu yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini di bab 1 IPAS ya. Bagaimana tubuh kita bergerak
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.